1 Korintus 12 ayat 3 tidak secara langsung menyatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan Sang Pencipta, melainkan menegaskan bahwa pengakuan Yesus adalah Tuhan muncul karena tuntunan Roh Kudus. Secara logika, ayat ini berbicara tentang sumber keyakinan, bukan bukti kebenaran klaim itu sendiri. Jadi fokusnya pada proses iman, bukan penetapan status Yesus. Agar menjadi jelas, mari kita bersama-sama mendengarkan pendapat Notebook LM. Yesus adalah Tuhan. Frasa yang satu ini pasti udah nggak asing lagi ya. Ini salah satu pernyataan paling kuat dalam kekristenan. Tapi coba deh kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebetulnya arti kalimat ini? Menurut konteks aslinya waktu pertama kali ditulis? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng sumber teksnya dan lihat apa yang bisa kita temukan. Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita jelajahi. Perlu dicatat, kita di sini nggak akan bahas soal opini atau keyakinan pribadi. Fokus kita murni melakukan investigasi tekstual. Kita akan jadi detektif, mencari petunjuk-petunjuk yang ada langsung di dalam surat Paulus untuk jemaat Korintus, supaya kita bisa paham apa sih maksud si penulis sebenarnya. Oke, aturan pertama dalam investigasi teks apapun, selalu lihat sekelilingnya. Sumber yang kita bahas ini benar-benar menekankan kalau konteks itu adalah raja. Dan dalam kasus ini, ayat-ayat sebelum dan sesudah frasa Yesus adalah Tuhan, itu ternyata lagi ngomongin soal karunia rohani, bukan diskusi filosofis soal siapa itu Sang Pencipta alam semesta. Ini dia ayat kuncinya. Perhatiin deh, sumber kita menyoroti sesuatu yang penting banget di sini. Pernyataan Yesus adalah Tuhan itu secara eksplisit dihubungin sama pengaruh Roh Kudus. Jadi fokus utamanya ternyata adalah gimana caranya kita bisa ngenalin kalau sesuatu itu beneran berasal dari Roh Kudus atau bukan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Menurut analisis sumber ini, fungsi dari kalimat tersebut ternyata sangat praktis. Jadi ini bukan pernyataan teologis yang abstrak tentang penciptaan, justru sebaliknya. Ini tuh semacam alat-alat praktis buat jemaat mula-mula. Anggap aja ini kayak tes lakmus rohani buat ngebedain mana pengaruh yang benar dan mana yang salah. Sekaligus, ini juga jadi semacam sumpah setia, pengakuan atas otoritas Yesus. Oke, sekarang kita lanjut ke barang bukti berikutnya. Tepat setelah ayat kunci tadi, Paulus ternyata nggak berhenti di situ. Dia lanjut dengan menyajikan sebuah struktur 3 bagian yang sangat spesifik. Menurut sumber kita, ini bukan kebetulan sama sekali. Ini adalah petunjuk penting yang sengaja ditaruh di sana. Coba dengerin baik-baik deh polanya. Ada 3 hal yang disebut Roh, Tuhan, dan Allah. Paulus nggak bilang ketiganya itu sama. Malah sebaliknya, dia kayak ngasih peran yang beda-beda untuk masing-masing. Yuk kita lihat gimana sumber kita ngegambarin pembagian ini secara visual. Nah, tabel ini ngebantu banget buat nangkep argumennya. Jelas banget kan? Ada 3 entitas yang dibedakan. Ada Roh Kudus, si pemberi karunia, lalu ada Tuhan atau Kyrios dalam bahasa Yunaninya, yaitu Yesus sebagai kepala pelayanan, dan terakhir ada Allah, Theos, yaitu Sang Bapa yang digambarkan sebagai sumber dari segala sumber yang mengerjakan semuanya. Jadi poin utamanya, menurut sumber ini, teksnya sendiri justru membuat pembedaan, bukan persamaan. Terus mungkin ada yang nanya, apa cuma di sini aja Paulus bikin pembedaan kayak gini? Nah, menurut sumber yang kita bedah, jawabannya adalah enggak. Untuk memperkuat argumen ini, sumber kita nunjukin bukti lain dari pasal yang berbeda di surat yang sama, yaitu 1 Korintus pasal 8. Wah, kalau di sini sih pembedaannya jadi makin tajam lagi ya kan? Sumber kita ngelihat ini sebagai penegasan yang super jelas. Coba deh perhatiin pilihan katanya. 1 Allah, yaitu Bapa, dan 1 Tuhan, yaitu Yesus Kristus. 2 gelar yang berbeda untuk 2 pribadi yang berbeda dengan 2 peran yang berbeda pula. Jadi begini nih sumber kita memetakan alur otoritasnya. Menurut argumennya, peran Allah Sang Bapa itu sebagai sumber utama, Sang Pencipta itu sendiri. Sementara itu, peran Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai perantara, sebagai medium atau jalur otoritas itu. Logikanya, kalau Paulus memang bermaksud menyamakan keduanya, buat apa dia repot-repot bikin pembedaan yang begitu hati-hati dan spesifik? Oke, kita udah lihat bukti dari konteks langsungnya, lalu struktur 3 bagiannya, dan juga ayat penguat dari pasal lain. Sekarang, waktunya kita rangkum semuanya dan tarik benang merah dari alur logika yang disajikan oleh sumber kita ini. Jadi, ini dia alur berpikirnya, langkah demi langkah, murni berdasarkan analisis tekstual. Pertama, topiknya soal karunia rohani. Kedua, frasa kuncinya berfungsi sebagai tes loyalitas. Ketiga, ada struktur di ayat setelahnya yang ngebedain roh, Tuhan, dan Allah.
Dan keempat, pembedaan ini dikonfirmasi lagi di pasal 8. Kesimpulan yang ditarik oleh sumber kita adalah bahwa dalam konteks ini, mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu artinya mengakui otoritasnya di bawah bimbingan Roh, bukan menyatakan dia sebagai Allah Sang Pencipta itu sendiri. Sebelum kita selesai, sumber kita ini ngasih satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif. Coba bayangin ini. Di kitab Kejadian, saat Tuhan bicara langsung kepada Kain soal pembunuhan Habel, percakapan itu memakan 11 ayat. 11 ayat penuh cuma untuk membahas satu isu spesifik dengan satu orang. Dan inilah pertanyaan penutup yang diajukan untuk kita renungkan. Kalau memang identitas Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa adalah doktrin yang paling utama dan paling sentral, kenapa menurut sumber ini, Alkitab bisa mendedikasikan teks yang begitu panjang untuk isu-isu lain, tapi seolah diam dan tidak pernah ada satupun ayat yang secara gamblang, lugas, dan eksplisit menyatakan hal itu? Sebuah pertanyaan yang pastinya menarik untuk dipikirkan lebih lanjut.